Ibu itu alamat di mana? Di Cianjur. Sekarang tinggal di mana? Ya di sini katanya. Di Paminggir gitu. Secara logika aja ibu kalau misalnya pulang pergi Cianjur Garut itu habis ongkos Bu. Ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MPP, salam sinergi melayani. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa di dalam acara podcast Bincang Santai di MPP Kabupaten Garut. Perkenalkan, nama saya Ai. Kalau di DPMPT saya sebagai Kepala Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial. Tapi dalam hal ini saya sebagai interviewer atau wawancara bagi narasumber kita pada hari ini. Alhamdulillah ini adalah podcast kami atau kita yang perdana yang bisa kita laksanakan pada hari ini, dan kebetulan saya sudah juga kedatangan seseorang narasumber yang tentunya banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari beliau. Itu saja, mungkin untuk sementara kita akan berbicara dengan narasumber kita yang kali ini. Alhamdulillah kita sudah berjumpa dengan narasumber saya pada hari ini, yaitu Bapak Ganjar Nukasep gitu ya, atau Ganjar Nugraha Suara, yang mana beliau ini adalah salah satu pejabat di DPMPTSP Kabupaten Garut. Tapi untuk lebih jelasnya mari kita berkenalan saja dengan beliau. Sehat Pak Ganjar? Alhamdulillah. Sibuk apa Pak Ganjar? Seperti biasa Pak. Umumnya pegawai negeri sipil atau ASN. Zaman sekarang. Iya. Pak Ganjar ini terkenal sebagai pegawai yang sangat produktif ya. Berdedikasi tinggi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Banyak sekali layanan yang dibuat ya. Yang pasti bukan dalam arti berdedikasi tinggi Pak, karena kesibukan dan tupoksi saya saja yang banyak mungkin, sehingga terkesan saya itu duduk di atas meja saja. Itu karena kesibukan semata-mata. Pak Ganjar itu sebetulnya memproses apa biasanya izin-izin yang ada di DPMPTSP? Kebetulan sedikit saya jelaskan secara umum dulu. Atau perkenalkan dulu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Ganjar NK. Kebetulan tadi Ayi juga tadi sudah perkenalkan salah satu pejabat, itu Masya Allah sekali ya Pak. Karena saya hanya sebagai jabatan fungsional penata perizinan, dalam artian pengelola perizinan mungkin. Nah, perizinan di DPMPT itu kan ada dua Pak. Secara itu bidang perizinan sosial dan infrastruktur dan bidang perizinan ekonomi dan SDA. Kebetulan saya ada di bidang perizinan infrastruktur dan sosial. Dan lebih spesifik lagi saya itu ada di sektor sosial. Nah, nanti tadi dengan pertanyaan dari Ayi ini, bidang garapan mungkin yang sehari-hari menjadi tugas saya itu adalah di sektor sosial, yang meliputi seperti tenaga izin, surat izin praktik tenaga kesehatan, izin pelayanan pasienkes, fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian izin sarana kefarmasian seperti apotek dan sebagainya. Pendidikan juga ya? Pendidikan juga itu termasuk, namun sampai saat ini masih dalam proses menunggu adanya penyusunan perda di Dinas Pendidikan. Dalam prosesnya itu kan ada OSS, ada Sijempol, itu bedanya apa? Kalau OSS itu sama-sama secara online ya. Iya. Kalau OSS itu secara nasional mungkin skupnya bisa, kalau Sijempol itu online yang secara lokal saja. Aplikasi di aplikasi lokal untuk memfasilitasi di sekitar wilayah Kabupaten Garut saja. Kemudian kaitan dengan perizinannya, yang perizinan apa yang meliputi bisa diproses di Sijempol atau di OSS. Kalau di Sijempol itu perizinan yang tidak termasuk non perizinan berusaha, seperti surat izin praktek, nakes, kemudian salah satunya izin pendidikan juga karena belum masuk ke OSS. Sedikit cerita kan Pak Ganjar mah dulu ya, dari zaman manual sampai ke yang elektronik gitu. Dulu zaman manual
apa kelebihannya dan kendalanya sampai sekarang ke zaman yang serba digital gitu, tentu ada kelebihan kekurangan, bisa ceritakan nggak gimana? Mungkin sedikit saya bisa jelaskan ya, iya. Tapi kurang lebihnya mohon maaf. Kalau secara manual ada kesalahan sedikit ataupun misal ya, ada kesalahan tulis dan sebagainya, itu kan cepat bisa langsung. Kemudian kita juga persyaratan langsung baca sendiri. Namun kendalanya kalau secara manual kan harus tuh perizinan tuh harus pasti saja dipastikan, harus datang ke DBMPT dengan membawa berkas sebanyak-banyaknya sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jadi terkait dengan online dan manual itu, kalau menurut saya ada kelebihan, ada kekurangannya. Sehingga sekarang tidak bisa dikatakan dengan online itu mudah, murah, dan cepat. Tidak juga sih. Karena kalau dipandang murah, dulu juga murah. Itu hanya mungkin, maaf nih, ada tanda kutip orang-orang tertentu saja yang memanfaatkan situasi itu. Tapi secara umumnya enggak lah. Yang berbayar, bayar. Yang gratis, ya gratis. Kalau secara murah. Kemudian secara murah, mudah. Mudah, itu juga relatif. Karena dikatakan mudah untuk orang-orang yang paham IT, ya mudah. Tapi terkait dengan orang-orang yang kurang paham IT, mungkin lebih mudah secara manual. Kemudian cepat. Nah, kaitan dengan cepat juga itu kembali, karena dengan sistem online sekarang juga ini dirasakan cepat, itu kembali kepada pemohon juga. Ketika pemohon ada perbaikan dan kelengkapan, susah juga, lama juga. Dulu katanya suka dengar ada informasi kadang pemohonnya siapa, yang datang siapa ya, zaman manual itu ya. Betul. Sehingga boleh tanda kutip lah pada akhirnya kita yang kena jadi kadang dibilang lambat, padahal ternyata dia yang melambat-lambatkan si orang yang diminta tolong. Betul. Ada gambaran seperti ini, Kang Ayi. Dulu ada yang memproses izin A, ya katakan izin A gitu. Jadi pas pertama kali aja ketemu, dia udah marah-marah nih, marah-marah. Izin saya ini, tanpa dia itu menanyakan dulu kemudian dia bercerita dulu dari awal, sehingga dia datang ke situ. Jadi langsung marah aja bahwa dia itu udah lama, uang sekian dan sebagainya. Nah, saya tanya, Ibu pernah ketemu saya belum? Dia jawab belum. Ibu pernah kesini belum? Ibu sampai mana ini mengumpulkan persyaratan? Nggak tahu. Nah, siapa tuh yang mengurusnya? Oh, ternyata si A. Oh, makanya. Situlah. Itu cerita zaman manual ya. Dan kadang kan suka orang begini, memaksa juga persyaratan belum lengkap, nantilah bisa nyusul, kan suka gitu ya dulu. Betul. Tapi kalau dengan zamannya OSS sekarang online kan semua diupload gitu ya. Betul. Dicek semua. Betul. Kendala diuploadan sekarang biasanya apa tuh? Kendala diuploadan padahal kan udah tapi ada sih masih kendala, mungkin secara sosialisasi substansi dari per item persyaratan belum terinformasikan secara komprehensif, Kang Haji ya, sehingga misalnya harus ada SOP. Misal di klinik tuh harus ada SOP. Mereka itu sangat bervariatif, ada SOP-nya hanya 2-3 tindakan kaitan dengan yang dilakukan kegiatan klinik, atau hanya satu. Kan seharusnya itu semua yang meliputi kegiatan atau apa yang dilakukan pada kegiatan klinik harus di-upload gitu. Nah, maksudnya dalam artian itu belum terinformasikan secara komprehensif, sehingga masih bervariatif penguploadan. Kemudian juga secara penguploadan juga mereka masih belum rapi lah kualitasnya. Jadi asalan yang penting ada, yang penting bisa terupload, yang penting udah memenuhi persyaratan. Pada akhirnya kita kembalikan lagi. Terus kalau misalkan kan kita itu dituntut sekarang tidak boleh bertatap muka langsung dengan pemohon gitu kan. Tapi kan ada juga yang tiba-tiba mengadukan atas sesuatu yang sebetulnya belum mereka pahami. Kan kalau aturan terbit itu biasanya kan
mereka atau siapapun orangnya dianggap sudah tahu karena pedomannya ada, panduannya ada. Jadi dalam proses itu harusnya mereka sudah memahami. Tapi kadang ya kalau mungkin kelemahan dari segi jaringan bisa juga ya, apa tidak ada akses internet atau misalkan apa namanya itu ya lemot gitu ataupun lagi ada maintenance, sehingga kalau misalkan ditemukan gangguan di dalam aplikasi biasanya suka langsung lapor gitu ya. Lapor konfirmasi dulu ke kita mungkin ya. Betul, Kang Ayi. Itu sering terjadi. Kemudian ya secara sistem juga kita sebagai pengelola perizinan mungkin yang mewakili di Kabupaten Garut, karena kita bertugas di DPM PTSP Kabupaten Garut, seringkali juga dari sistem itu kalau ada perubahan, kayaknya kalau ada perubahan itu tidak ada informasi terlebih dahulu, sehingga ketika itu terlebih dahulu diketemukan oleh pemohon, kemudian dia datang dan komplain, kita juga loh iya ya, kita tuh baru nemu gitu. Oke, kembali lagi ke tugas Pak Ganjar. Kalau secara kuantitas jumlah nih, yang paling banyak sekarang itu menerbitkan apa, memeriksa apa? Kalau sekarang itu sibuk-sibuknya memproses surat izin praktek tenaga Ya, kesehatan. karena kan kita itu sesuai dengan Perda nomor 8 ya. Nomor 5. Nomor 5 ya, 2023 ya. Tentang 2002 atau 2023 ya? 2023. Tentang perizinan kesehatan, tentang kesehatan itu kan disebutkan bahwa perizinan selain dokter itu kan di kita ya. Betul. PTSP. Yang ada di situ tapi belum pernah ada yang memohon apa? Biasanya. Sementara ini Kita paling dominan tuh perawat gitu. Jadi sementara ini kurang lebih ada 20 tenaga kesehatan yang sudah di format ya dalam si jempol. Karena begini Kang Ai, jadi kita itu disesuaikan dengan yang ngomong saja, misalkan awal-awal tuh ada perawat, ada bidan, ada apoteker, cuma 3 aja. Kemudian dari situ ada ahli teknik laboratorium medik, misalnya TLM, kita buat langsung gitu. Jadi tidak langsung kita semua nakes disediakan, karena dalam artian tidak semua lah tenaga kesehatan yang ada di Bandung misalnya, ada juga di Garut. Jadi ada juga yang belum ada di Garut gitu. Syarat-syaratnya untuk bisa terbit itu apa? Langkah-langkah untuk kita fokus ke yang si jempol ya, yang si jempol, terutama fokus ke tenaga kesehatan Kang Ai ya. Syarat-syaratnya mah sebetulnya simpel. 1, foto Kang Ai. Enggak, dari ini dulu mungkin punya HP gitu gitu ya. ya. Itu mah udah tentu. Karena kan sekarang udah internet udah gitu ya. online ya. Nggak ada HP, nggak ada Android gitu, nggak ada laptop, nggak ada komputer yang nggak bisa. Ada kuota, makanya harus punya dulu kita di rumah. Misalnya tidak seperti sekarang ada kasus pindah ya, Kang aja ya. Ya, bukti dari roh itu, dari kesurupan nggak mungkin kan. Kalau proses izin itu tetap, karena sekarang udah online, membutuhkan kelengkapan yang berhubungannya dengan online tadi gitu. Punya HP, punya kuota, terus HP. Paham juga sih. Paham juga menggunakannya gitu ya. Kalau awam mungkin smartphone buat smart people gitu kan ya. Iya. Setelah itu pertama-tama kita bikin akun di si jempol. Akun si jempol dulu. Jadi masing-masing punya akun. Kalau orang nitip gimana bikinnya? Nitip boleh? Kalau nitip boleh, tapi pakai akun yang bersangkutan, pakai nomor NIK. Di kolektif nggak bisa ya, harus satu-satu ya. Harus satu-satu. Terus punya NIK. Udah data-data yang diperlukan untuk membuat akun hanya data-data yang dari KTP saja. Jadi yang ngetik itu si pemohon. Salah tidaknya dia ngetik, tanggung jawab pemohon gitu ya. Betul. Nah, setelah punya akun, kita masuk ke proses si jempol. Nanti ada permohonan. Pengajuan. Di situ ada notifikasi permohonan baru. Permohonan aja di sana. Mulai input data kaitan dengan data pemohon, alamat, nama, kemudian pendidikan, gelar, kemudian
praktek keberapa di situ. Nah, di situ harus hati-hati. Contoh kecil aja, gelar aja. Sekarang misalnya apoteker, wah banyak nih rumor-rumor apoteker di belakang Ganjar APT, Ganjar apoteker gitu. Yang betul itu APT dengan huruf kecil semua kan? Semua, ya. Ganjar APT kecil semua, titik Ganjar NK misalnya gitu. Nah, spam gitu. Spam. Misalnya dari kesalahan itu juga kita kembalikan lagi karena kenapa? Masih ada yang bingung katanya antara domisili dengan alamat kerja itu. Ada alamat domisili, ada alamat tempat kerja. Ada. Bukan itu alamat sering, KTP ya? KTP dan domisili. Seringkali itu bedanya. Yang jadi permasalahan dan Dinkes juga harus koordinasi. Tapi insya Allah sudah koordinasi dengan Dinkes. Sehingga dalam rekom itu dimunculkan jangan alamat rumah, alamat domisili. Alamat rumah itu alamat KTP. Bukan. Oh iya, alamat rumah, alamat KTP. Alamat domisili itu alamat sekarang dia tinggal. Iya, misalkan ada perawat dari Purwakarta kerja di Garut, kamu kan di Duda lah istilahnya ya. Tapi kan berarti dia di Garut itu punya domisili kan, tinggal di mana? Betul. Ngekosnya kah di mana atau di saudara gitu ya. Sampai pernah begini Kang Ai. Saya memeriksa, kemudian di rekomnya itu alamatnya Cianjur. Domisilinya Cianjur. Otomatis dia juga menginputnya Cianjur. Saya telepon dulu karena kan ayah namanya ibu-ibu, tapi bukan gadis. Enggak, ibu-ibu. Kang iya, bagus. Jangan curiga dulu. Nah, saya telepon. Ibu itu alamat di mana? Di Cianjur. Sekarang tinggal di mana? Ya di sini katanya. Di Paminggir gitu. Kenapa ibu di Cianjur ininya? Di alamat domisilinya. Karena secara logika aja ibu kalau misalnya pulang pergi Cianjur Garut itu habis ongkos bu ini gajinya gitu. Dia ketawa-ketawa. Itu pernak-pernik cerita kalau ada yang komplain ya misalkan ya kenapa saya nggak diproses, kenapa saya lama, bahkan nggak sabaran ya misalkan katanya permohonan sekarang 2 hari dicek dia belum ada, bahkan mungkin masih kita verifikasi udah ngajuin lagi gitu. Betul. Malah yang lebih ini ada satu waktu kan kayak ada yang komplain dari satu instansi datang kan semuanya perawat padahal dia itu permohonan juga belum beres gitu, masih dalam penginputan. Ya kadang mereka sudah input tapi belum diklik untuk proses gitu ya, disangkanya kan udah beres gitu. Betul. Ya. Terus tadi kan buat akun, ngisi semua data yang diminta. Terus secara uploadannya apa? Nah, nanti setelah ngisi data diri, data pemohon, data praktek. Jadi kita kerja di praktek sarana apa, misal apotek Anu, kemudian alamatnya di mana. Setelah itu masuk ke tahapan pemenuhan persyaratan, penguploadan. Ya. Persyaratannya cuma foto dengan rekom dinas kesehatan saja. Foto teh pas foto gitu ya? Ya, foto yang sudah di scan gitu. Scan. Cuman selfie boleh selfie gitu. Boleh-boleh saja asal semuanya istilahnya mah harus proporsional ya. Dan jelas gitu kecil, jangan terlalu besar, kemudian jelas. Kadang Kang Ai, maaf nih, mungkin nanti podcast kita dilihat juga ya. Banyak yang mengupload itu asalan. Kayaknya dia itu berasumsi dengan mengupload begitu saja bisa terbit. Padahal kan gitu juga. Iya, karena mungkin menganggap bahwa biarin aja ketik semaunya, nanti aja bakal dibenerin Pak Ganjar gitu. Bakal diperiksa oleh dinas. Salah-salah dikit malah. Karena kan mereka mungkin ada yang berpikir apa yang di print itu kita sudah perbaiki, padahal kan itu tanggung jawab pemohon, ya. Betul, anggapannya begitu sana. Cuman pertama mungkin kita mengadop OSS, Kang Ai. Jadi sepenuhnya tanggung jawab dari apa yang diinputkan itu oleh pemohon, tanggung jawab pemohon, karena mereka yang menginput. Yang kedua, fokus kena cash seandainya itu kita membuka notif atau celah untuk memperbaiki, waduh, kayaknya pelayanan akan terlambat karena 1 hari itu kurang lebih 60
60 minimal 30 sampai 40. Bisa-bisa pengajar nggak pernah berdiri ya, terus gitu betul. ya. Kang Ai, aduh. Masya Allah. Sehingga tadi Kang Ai kan sempat bilang produktif, tapi ya Iya, gitulah. saya yakin lah. Dan saksinya Pak Ganjar itu produktif lah. Amin. Berapa ratus ya kalau diterbitkannya berarti ya? Sekarang aja udah 1.000 Oh, 1.000 lah, bulannya. kurang sedikit mungkin. Baru 4 bulan ya. Terus kalau si pemohon itu mereka kan daftar nih mengisi persyaratan. Baiknya mungkin tiap hari ngecek notifikasi ya, apakah misalkan dikembalikan dokumennya atau terbit gitu ya. Betul. Nah, Sudah ada nge-link ke emailnya nggak atau ke apa gitu? belum Belum sama ya? ini. Jadi dia itu mesti lihat akunnya, membuka. Tapi insya Allah bisa diinformasikan juga. Misalnya input hari ini, paling lambat besok juga sudah ada informasi ditolak atau terbit. Kita juga berusaha untuk memberikan pelayanan yang prima ya, Kang Ai ya. Kadang katanya Pak Ganjar suka dibawa ke rumah ya kerjaannya. Betul, Kang Ai. Istri protes nggak istri bebeknya? Alhamdulillah enggak. Kalau bahasa Sunda mah kabolet Kang Ai itu. Karena di kantor juga Pak terbatas. Ganjar ini terkenal sebagai pegawai yang paling lengkap SKP-nya. Oh, Mas. Pokoknya mah hampir saya lihat itu adalah sekitar 6 lah gitu ya, lebih dokumen yang sudah dibuat oleh Pak Ganjar. Lanjut Pak Ganjar, hikmah apa selama ini yang kita harus ambil atas proses pelayanan publik kita ini terhadap perizinan nakes khususnya kaitan dengan kira-kira perbaikan apa yang harus kita terus lakukan? Pertamanya hikmahnya mah melatih kesabaran ya. Kang Ai, meskipun itu kewajiban kita. Iya. Kewajiban kita. Karena apa? Kenapa saya bilang melatih kesabaran dan itu menjadikan hikmah jadi sabar? Karena dalam artian pengerjaan untuk pelayanan perizinan nakes pada khususnya itu kan banyak. Kayak ya sehari tadi udah saya sebutkan 30, 40 sampai 60 mah ada. Belum dengan pekerjaan yang lain, belum kita menyiapkan administrasi kepegawaian kita secara pribadi gitu. Itulah. Kemudian untuk ke depan mungkin ada beberapa hal untuk perbaikan di internal mungkin Kang Ai ya. Khusus di bagian yang saya kelola itu perlu SDM. Kemudian terkait dengan pelayanan sampai terbitnya izin juga itu diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh ke para nakes, terutama dalam hal penginputan, penguploadan, kemudian dalam hal waktu juga, sehingga tidak terjadi seperti Kang Ai katakan, sampaikan, padahal belum diproses dia sudah komplain gitu, jadi kan malu sendiri dia. Terus sebetulnya selain penerbitan itu, kalau ceritanya dia kan si jempol yang kita buat ini kan baru pada 2 tahun yang lalu ya. Mungkin kan selama masa berlaku 5 tahun ada yang waktu itu diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. Bagaimana kalau mereka memperpanjang? Betul. Alhamdulillah perpanjangan untuk SIP era Dinkes juga terutama untuk era si jempol, kita sudah sediakan layanannya di si jempol. Termasuk juga yang pencabutan ya, pencabutan itu biasanya mencabut itu karena apa rata-rata? Pencabutan itu kalau sekarang nih karena adanya nakes yang diangkat P3K ya. Nah, dalam arti perpindahan, perpindahan dari sarana 1 ke sarana 2 yang lainnya. Kemudian juga ada sarana atau tempat kegiatannya tutup. Kalau apotek ada yang tutup. Kemudian ada juga yang pindah di keluar kota. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan mereka yang salah atau ada kekurangan atau ketidaklengkapan, kita bisa informasikan langsung ya di situnya, di bagian keterangannya. Ketika kita perbaiki, kembalikan, kita kasih notifikasi di situ.
Cuman mungkin dengan bahasa kita biar lebih lebih paham gitu ya. Misalnya perbaiki gelar harusnya seperti Ya. ini gitu. Karena kan pada anak kejadian yang datang, kemudian waktu itu Peganyar tidak ada, pas ketemu saya tanya, biasanya suka ada di situ keterangan kesalahannya apa. Ternyata dia itu salah menginput praktek ke-nya. Ke satu, pada ke satu ada kedua gitu ya. Dia itu sebetulnya mah praktek pada tempat yang ke satu. Tapi ternyata pemahaman si pemohon bahwa praktek itu perpanjangan ke gitu. Iya. Nah, itu Ya, asumsi unik yang juga ya. yang selama ini harus diinformasikan, disosialisasikan seperti itu. Kan di rekomnya udah jelas itu ke satu, tapi kan saya apa perpanjangan yang kedua kali katanya. Jadi Betul. permohonan kedua gitu. Betul. Kemudian ini Kang Iyi nih terkait dengan apa ke depan mungkinnya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pelayanan. Sekiranya bisa juga lebih mengadop lagi OSS. Jadi rekom tidak terpisah Mm-mm. langsung masuk ke si Jompo. Mm-mm. Nah, syaratnya kita harus berintegrasi dengan dinas kesehatan langsung. Mm-mm. Jadi cuman hanya saja di situ seur bahasa Sundana mah orang kebawa ketika proses rekomnya lama, kita akan kebawa Oke. lama gitu. Baiklah, sobat podcast, sebetulnya masih banyak yang harus kita bicarakan kaitan dengan apa-apa yang bagian pekerjaan dari Paganyar ini. Yang kita baru bahas barusan adalah mengenai sebagian dari pelayanan yang ada di Jempol, yaitu izin tenaga kesehatan. Mungkin kedepannya kita bisa berbincang lagi ya Insya Allah. mengenai persyaratan apa saja, prosesnya bagaimana kaitan dengan fasilitas kesehatan yang selama ini diterbitkan oleh Paganyar. Pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa di like, subscribe, dan share di YouTube-nya DPM PTSP. Dan misalkan ada pertanyaan ataupun request mengenai bahasan apa yang akan kita bahas berikutnya, silakan di kolom komentar. Itu saja mungkin pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi, Paganyar, terima kasih. Semoga jadi amal ibadah. Amin. Makin ganteng aja. Itu saja mungkin kita tutup. Sekali lagi, salam sinergi melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.